Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Hei pecinta minuman sehat Sari Lemon, yuk kita lihat pembuatan lemon wati. Pastikan memakai lemon yang segar agar kualitas lemon wati terjaga. Lemon wati mendukung UMKM lokal yang tentu dalam produksinya dengan higienis, bersih. Melewati quality control agar lemon wati tidak ada sedikit pun kotoran, walau setitik. Tidak langsung dituangkan ke dalam botol, melainkan botol tersebut disterilkan terlebih dahulu. Keren! Lemon wati siap dikonsumsi pecinta hidup sehat sejati. Lemon wati full vitamin C. Lemon water. Lemon wati. Lemon water Yang bukan buat wati aja. Sahabat Salamah, hafizahullahu ta'ala. Kita berharap semoga Allah limpahkan taufiknya kepada kita semua, sehingga kita dapat dengan mudah memahami dan mengamalkan ilmu yang akan disampaikan. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Jazakumullahu khairan kepada Pak Ustadz atas keluangan waktunya sehingga berkesempatan untuk dapat memberikan ilmu dan nasihatnya kepada kami. Semoga Pak Ustadz dan keluarga serta tim selalu dalam keadaan sehat dan selalu Allah jaga dalam kebaikan. Silakan Pak Ustadz untuk dimulai kajiannya. Jazakillah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmus salihah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita terus istiqamah belajar, menyisihkan waktu kita di tengah-tengah kesibukan mengurusin keluarga, mengurusin anak-anak, tapi kita tetap punya masa depan yang harus dipersiapkan, yaitu akhirat kita. Belajar perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wassalam adalah belajar ilmu dunia dan akhirat. Bagaimana dalam 23 tahun masyarakat Jazirah Arab yang sebelumnya dikenal dengan masyarakat jahiliyah, mereka berubah menjadi masyarakat yang berbudi pekerti yang luhur, dengan keyakinan yang menghujam di dalam dada. Mereka menebarkan kasih sayang ke seantero dunia. Dan kita termasuk buah dari perjuangan Nabi SAW dan para sahabat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Pada pertemuan sebelumnya kita mengkaji bagaimana tatkala Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke kota Madinah. Beliau menyusun strategi untuk menjadikan kota Madinah kota yang aman. Ya, seperti Indonesia. Apa sih yang diinginkan oleh pemerintahan yang ada? Ingin seluruh rakyat yang hidup di bawah naungan merah putih hidup aman, makmur, dan sentosa. Mau tidak mau, ada aturan-aturan yang ditetapkan.
ada ketentuan-ketentuan yang mengikat semua yang hidup di kota Madinah. Dan beliau melakukan hal itu. Di kota Madinah tidak semuanya orang Islam. Tapi di dalam kota Madinah ada orang-orang musyrikin. Yang mereka dari kalangan Aus dan Khazraj. Di tengah-tengah mereka juga ternyata ada banyak orang-orang Yahudi. Kabilah Yahudi besar ada 3. Sebagiannya tinggal di tengah-tengah kota Madinah. Mereka pun mau tidak mau harus hidup bersama. Ketika perjanjian dibuat, yang mau tidak mau lagi, semua harus taat dan patuh dengan perjanjian yang dibuat demi kebersamaan. Di Indonesia mungkin kita tidak bertetanggaan dengan orang Yahudi. Ya ada agama-agama lain. Tapi di sana ada orang-orang Yahudi. Dan ternyata hari-hari menyingkap kebusukan isi hati mereka. Mereka berkhianat. Yang terjadi, ya mau tidak mau, pengkhianat itu harus dihukum. Kita mendengar kisah bagaimana Bani Qainuqa menjadi kabilah pertama yang diusir dari kota Madinah. Karena pengkhianatan mereka. Mereka adalah kabilah Yahudi yang paling kuat sebenarnya. Yang paling memiliki persenjataan. Mereka nggak punya kebun-kebun bercocok tanam. Karena pekerjaan mereka memang sebagai pandai besi. Mereka membuat senjata-senjata, perlengkapan, dan kebutuhan rumah tangga. Sehingga tatkala mereka diusir dari kota Madinah, ya, para sahabat Nabi mendapatkan harta rampasan berupa banyak senjata, baju besi, tombak, pedang, dan Nabi pun alaihi salatu wassalam mendapatkan beberapa darinya. Tapi apa hikmah, pelajaran yang dapat dipetik dari perjanjian yang dibuat, kemudian pengkhianatan yang terjadi? Nah, silahkan dibaca. Baik, Ustaz dari ayat. Hikmah yang ke-6. Penjelasan tentang perbuatan yang melampaui batas yang dilakukan oleh seorang Yahudi terhadap perempuan Muslim dalam upaya menyingkap wajahnya, serta pembelaan seorang Muslim terhadap saudaranya yang Muslimah, yang diikuti dengan pengepungan dan pengusiran Yahudi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini menjelaskan tentang mulianya kedudukan kaum perempuan dalam Islam. Dengan ketinggian dan kemuliaannya, maka Islam tidak akan membiarkan perempuan dilecehkan. Agama mana yang telah menjunjung tinggi kedudukan kaum perempuan selain Islam? Barakallahu fikum. Nah, kita tahu bagaimana sikap Bani Qainuqa terhadap seorang wanita muslimah yang datang ke pasar untuk bermuamalah. Kalau bicara toleransi, mana toleransi mereka? Mereka sudah jumlahnya minoritas. Cuma memang mereka angkuh dan sombong. Bagaimana ungkapan-ungkapan mereka yang mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, engkau itu nggak ketemu orang-orang yang pintar perang. Orang-orang bodoh nggak bisa perang tuh, pantas engkau menang. Kalau engkau berjumpa dengan kita, ya engkau akan tahu. Jadi mereka sudah mengumumkan perang. Tapi Nabi alaihi salatu wassalam sabar. Beliau diutus bukan untuk menumpahkan darah, tapi untuk menebarkan kasih sayang dan kedamaian. Dan umat Islam pun dituntut untuk bersabar. Namun kejadian
yang membuat akhirnya peperangan dimulai. Karena perbuatan orang-orang Yahudi sudah melampaui batas. Mereka bukan hanya ngomong, bukan hanya berbicara. Mereka sudah beraksi, bertindak. Melecehkan wanita muslim. Bagaimana dimuliakannya wanita di dalam Islam? Dalam berpakaian, mereka diperintahkan untuk menutup auratnya. Dalam perjalanan keluar kota, Nabi memerintahkan adanya pendamping mahram buat dia. Dalam pernikahan, wanita nggak bisa menikahkan dirinya. Harus ada walinya. Harus ada pelindungnya yang melindungi dia. Dari lelaki-lelaki yang tidak punya niat baik. Dan kejadian Banu Qainuqa gara-gara satu wanita. Habis itu ya. Mereka dikepung, kemudian mereka diusir. Sejatinya mereka hendak dibunuh sama Nabi SAW. Karena sangat menjijikkan perbuatan. Hidup bersama di dalam kota. Yang seharusnya saling membantu. Ternyata membuat teror dan melakukan perbuatan yang tidak senonoh terhadap seorang wanita. Kalau kita mau lihat, agama mana yang memuliakan wanita seperti Islam? Ya, kalau kita bicara kemuliaan wanita, maka kita perlu menggunakan akal sehat dan fitrah. Di beberapa negara wanita itu dilepas. Dikeluarkan dari rumah. Diperintahkan untuk bersolek, berias sedemikian rupa agar para lelaki bisa menikmati dia. Di sebagian negeri wanita itu adalah dijual, dieksploitasi. Mereka dipekerjakan bukan karena keahlian mereka. Bukan karena keterampilan mereka. Ini beberapa tempat ya. Tapi mereka dipekerjakan karena wajahnya. Karena seksi. Dapat menarik pelanggan. Apakah wanita yang dipekerjakan dimuliakan? Tidak. Islam memuliakan wanita sebagai seorang ibu. Nggak ada hari ibu dalam Islam. Tidak ada hari ibu di dalam Islam. Sehari sekali diberikan kepada seorang ibu. Semua hari buat ibu dalam Islam. Istri, nggak ada namanya KDRT. Diperintahkan seorang laki-laki untuk memuliakan istrinya. Nabi SAW mengatakan, Inni uharij alaikum bihaqqin dha'ifain. Aku benar-benar menimpakan kesulitan buat orang yang menelantarkan dua hak orang yang lemah. Siapa? Al-mar'atu wal yatim, perempuan dan anak yatim. Dan ahibati fillah, hanya tidak sedikit wanita muslimah yang merasa dikekang. Kok harus seperti ini? Kok itu nggak boleh? Ini nggak boleh. Dia lupa bahwa di sisi lain para lelaki diperintahkan untuk memberikan nafkah kepada wanita. Para suami ini wajib memberikan nafkah kepada wanita. Bukan kebutuhan rumah tangga itu dibagi dua gitu loh. Bukan istri berkewajiban membantu suaminya dalam memberikan nafkah. Enggak wajib. Siapa yang wajib? Lakinya yang wajib. Karena wanita punya pekerjaan yang lebih besar daripada hanya menjadi kasir, menghitung uang. Pekerjaan dan tugas yang lebih agung daripada dia menjadi resepsionis. Hanya sekedar menjadi teller. Pekerjaan yang lebih besar.
dia punya tugas mempersiapkan generasi masa depan. Tidak ada masa kecuali yang sesudahnya lebih buruk daripada yang sebelumnya. Ancaman-ancaman, tantangan-tantangan di masa yang akan datang semakin menakutkan. Siapa yang mempersiapkan generasi masa depan? Bukan laki-laki. Barakallahu fiik. Nah, silakan dilanjutkan. Hikmah yang ketujuh. Penjelasan tentang pentingnya hijab bagi wanita muslim. Wanita Ansor yang disebutkan di atas berusaha untuk memperjuangkan harga dirinya. Ia tidak rela jika Yahudi tersebut berusaha untuk melepaskan hijabnya. Yahudi-Yahudi sekarang berusaha dan berjuang supaya wanita muslim menanggalkan hijabnya. Sehingga wanita yang tidak memahami pentingnya hijab telah terpengaruh dan ikut menanggalkannya. Padahal hijab itu sebagai pelindung dan pengaman serta kemuliaan bagi diri wanita. Subhanallah jemaah. Dulu bagaimana perempuan itu dipaksa nggak mau. Dibujuk nggak mau. Sekarang muslimah-muslimah menanggalkan jilbabnya, menampakkan pesonanya dengan sukarela. Bukan hanya sampai titik sukarela, dia berjuang agar dia benar-benar bebas menampakkan kecantikannya dan pesonanya. Untuk siapa? Untuk para lelaki. Media-media dibuat, dibikin untuk menyudutkan umat Islam. Kita lihat kejadian-kejadian umpamanya di Prancis kalau nggak salah ya. Di Paris sana ya. Tentang bagaimana larangan pakai jilbab ya. Larangan perempuan ya mau berenang dengan jilbabnya dilarang sama mereka. Ada banyak aturan yang dibuat oleh mereka yang katanya mereka adalah orang yang paling toleransi. Bohong. Ketika umat Islam mayoritas dituntut toleransi. Ketika umat Islam minoritas dituntut umat Islamnya menerima kondisi yang ada. Yang minoritas harus menyesuaikan. Itu katanya hak asasi manusia. Mau satu orang dia manusia. Yang haknya perlu dihormati. Tapi ya ini termasuk keberhasilan ya. Dari orang-orang yang tidak beriman. Di mana Nabi alaihi salatu wassalam pernah mengatakan 1400 tahun yang lalu. Sinfani min ahli nar. Ada dua golongan yang termasuk penghuni neraka. Mereka masih hidup di dunia tapi diancam neraka. Lam arahum. Kata Nabi SAW, aku belum melihat kedua golongan tersebut. Yang pertama, rijalun ma'ahum siyatun ka'adhnabil baqar yadribuna bihan nas. Lelaki-lelaki yang di tangan mereka ada tongkat-tongkat. Seperti ekornya sapi. Yang dengan itu dia memukul manusia. Menindas manusia. Sepertinya mereka adalah tangan penguasa. Yang digunakan untuk menzalimin rakyat. Nabi belum melihat ya. Kelompok yang seperti itu. Yang kedua yang belum juga lihat pada masanya adalah nisaun. Adalah wanita-wanita. Kasiyatun ariyah. Yang berpakaian tapi telanjang. Sesuatu yang kontradiksi. Pakaian itu adalah untuk menutupin tubuhnya. Tapi ini berpakaian seperti telanjang dia.
ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Ya, jalannya menggal-menggol, berkelok jalannya mungkin, mengajak orang lain untuk mengikuti mereka. Jadi ada usaha dari perempuan ini bagaimana orang lain itu ikut dia dalam berpakaian, dalam berperilaku, disanggul rambutnya tinggi-tinggi seperti punuknya onta. La yadkhulnal jannata wa la yajidna riha. Mereka nggak akan masuk surga. Mereka tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga itu dapat dicium dari jarak yang begitu jauh. Dan seperti disebutkan oleh Syekh Zaid di sini, itu sudah terjadi. Bagaimana wanita muslimah sampai cerita di Arab ya. Ada abaya. Abaya. Namanya abaya Perancis. Abaya Paris apa Perancis. Sampai Syekh bertanya, emangnya di Paris, di Prancis sana, perempuan-perempuan pada pakai abaya, pada pakai jilbab. Sehingga kok disebut pakaiannya dari sana. Dan bicara jilbab, dapat kita fahami juga bahwa jilbab ini bukan tradisi orang Arab. Bukan tradisi orang Arab. Di mana kita pernah sebutkan bahwasanya istrinya Abu Jahal orang Arab. Istrinya Abu Lahab orang Arab, perempuan-perempuan Arab itu nggak ada yang pakai jilbab. Sampai istri-istri Nabi pun tidak menggunakan jilbab. Mereka pakai baju yang sopan ya, nggak pakai jilbab. Sampai kapan? Sampai turun ayat tentang perintah berjilbab. Jadi jilbab ini perintah Sang Pencipta, bukan hasil produk tradisi dan budaya Arab. Enggak. Kita kalau melihat orang Arab, sekarang kita lihat di masa lalu juga mungkin kalau kita bisa dapat membaca sejarahnya, ya mereka nggak ada yang pakai jilbab. Jadi ingat, berhati-hati. Hijab itu identitas. Maka dikatakan baju muslimah. Bajunya wanita muslimah. Berbeda dengan bajunya wanita non-muslim. Karena semua punya keyakinan dan punya ajaran. Maka sebagai seorang muslim, tolong kau pelajari. Bagaimana sih seragam seorang muslimah itu kayak apa? Sebagaimana kita tahu, orang-orang yang bekerja di satu perusahaan, mau tidak mau dia harus taat dan patuh dengan aturan pakaian yang ditetapkan di tempat itu. Warna merah, semuanya warna merah. Hari Jumat pakai batik, semuanya pakai batik. Hari Senin pakai baju putih, semuanya pakai baju putih. Mereka kok taat banget sih? Kok disiplin banget? Dapat apa sih? Dapat gaji. Padahal Allah telah memberikan segala fasilitas buat kita. Tapi banyak di antara kita yang tidak taat dengan aturan yang Allah berikan. Barakallahu fiik. Nah, silakan lanjutkan. Hikmah yang ke-8. Kisah Bani Koinuko menunjukkan bahwa dalam hati orang Yahudi itu ada sifat dengki dan iri terhadap orang Islam. Ini disebabkan oleh kemenangan yang diperoleh orang Islam dalam kekalahannya bagi orang kafir dalam perang Badar. Kedengkian itu semakin nampak ketika mereka berupaya membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan melanggar perjanjian damai yang telah disepakati. Barakallahu fikum. Naam ahibbati fillah. Allah Jalla Jalaluh mengatakan, "Walan tardha 'anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millata." Orang-orang Yahudi dan Nasara tidak akan pernah puas sampai engkau mengikuti agama mereka. Jadi perjanjian yang dibuat itu ya agar setiap orang tahu dengan kewajiban masing-masing. Namun di hati mereka ada kebencian kepada Islam. Ada kedengkian yang mendalam. Itu maklum ya. Itu hal yang wajar sebenarnya. Karena memang mereka tidak suka dengan keberadaan Islam.
Mereka ingin bagaimana orang Islam itu murtad. Bahkan mereka membuat berbagai macam media untuk sampai ke sana. Berkaitan dengan Banu Qainuqa, dia itu gak bisa menahan kedengkian yang ada di dalam hati. Iri dengki ini penyakit hati. Karena mereka gak mampu menahan, akhirnya muncul dalam lisan mereka yang tertuangkan dalam perbuatan setelah itu. Bicara kedengkian, kita nggak bisa menghukum orang karena kedengkian dia. Itu kan ada di hati dia, gimana kita menghukum dia? Tapi tatkala dia sudah berbuat, maka disitulah kita baru bisa bertindak. Dan mereka nggak suka melihat kemenangan umat Islam. Nggak suka melihat kedamaian. Maka yang mereka lakukan adalah bagaimana mengadu domba. Dan sampai hari ini, bagaimana ormas-ormas Islam, kelompok-kelompok umat Islam diadu domba. Ketika kelompok-kelompok ini berantem, maka mereka akan lihat dari jauh dan bertepuk tangan. Adanya perbedaan, adanya perselisihan, ya itu hal yang wajar. Bagaimana dicari titik temu. Bagaimana ada saling menasehati. Saling memperbaiki. Bukan berantem. Tapi yang diinginkan oleh Yahudi, bagaimana umat Islam itu ribut di antara mereka sendiri. Bahkan dengan pendanaan dari orang-orang Yahudi. Pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Kenapa dibiayai sama mereka? Karena ada kepentingan mereka. Dan kalau bicara isi hati, ya kita nggak tahu ya. Tapi kalau dari omongan, dari tulisan, ketahuan. Ini orang nggak benar. Maka umat Islam harus selalu siaga ya, menghadapi ya makar-makar mereka. Barakallahu fiik. Nah. Hikmah yang ke-9. Yahudi merupakan orang pertama yang bermusuhan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah hijrah. Di antara bukti yang menyatakan mereka merupakan orang yang pertama bermusuhan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seperti yang disebutkan dalam permulaan surat Al-Baqarah, surat pertama yang diturunkan di Madinah. Besar kemungkinan mereka itulah yang digambarkan dalam ayat sebagai orang munafik seperti firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan atau para pemimpin mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok. Quran Surat Al-Baqarah ayat 14. Mayoritas para mufassir berkata, syayatinihim yang dimaksudkan dalam ayat adalah kaum Yahudi. Ini juga menunjukkan bahwa Yahudi termasuk munafik yang lihai. Barakallahu fikum. Ini perlu diperbaiki ya. Yahudi bukan termasuk munafik. Ini ada kesalahan dalam terjemahan. Baik Pak Ustadz. Baik. Ini juga menunjukkan bahwa Yahudi termasuk yang mendorong dan agru ini tunggu. Subhanallah, kok jadi hilang terjemahannya. Mereka itu yang mendorong dan memotivasi orang-orang munafik untuk berbuat kemunafikan. Jadi mereka yang mereka mendorong, memberikan motivasi
Merayu, bukan merayu ya. Ya termasuk seperti itu bahasanya. Jadi mereka bukan orang-orang munafik, tapi mereka yang menciptakan orang-orang munafik. Gimana? Memprakarsai. Mereka yang memprakarsai dan mungkin juga termasuk pendanaan terhadap orang-orang munafik dalam menghadapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Pak Ustadz. Ya. Mayoritas para mufassir berkata, syayatinihim yang dimaksudkan adalah ayat adalah kaum Yahudi, termasuk yang mendorong dan memotivasi serta memperakasai pendanaan terhadap orang-orang munafik. Ini juga menunjukkan, maaf Pak Ustaz, afwan. Nah. Mayoritas para mufasir berkata syayatinihim yang dimaksudkan dalam ayat adalah kaum Yahudi. Ini juga menunjukkan bahwa Yahudi termasuk yang mendorong dan memotivasi serta memprakarsai memprakarsai dan memberi dana terhadap orang-orang munafik dalam rangka untuk menyelisih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Pak Ustaz? Ya, dalam tipu daya mereka terhadap Nabi SAW ya. Nah. Dalam tipu daya mereka terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahuinya. Nah, iya. Jadi siapa sih orang yang pertama kali berhadapan dengan Nabi di kota Madinah itu? Apakah pada waktu perang Badar, yakni orang-orang musyrikin Quraisy? Enggak. Yahudi. Jadi mereka musuh dalam selimut. Mereka hidup di bawah naungan satu negara, tapi mereka, karena kebencian dan kedengkian yang ada dalam hati mereka, mereka berusaha untuk menciptakan orang-orang munafikin. Tadi disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ya, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Ini bagaimana hasil karya orang-orang Yahudi ya. Kalau orang-orang beriman, orang-orang munafik itu ketemu orang beriman, kami beriman, kami bersama kalian gitu. Tapi kalau balik ke setan-setan mereka, kami bersama kalian. Kami cuma berolok-olok aja. Siapa setan-setan mereka? Yahudi. Makanya orang-orang Yahudi itu terus berpikir. Mereka punya badan think tank ya, yang kerjanya hanya berpikir untuk merusak Islam. Untuk mengadu domba umat Islam. Dan keberadaan orang-orang munafikin ini sangat membantu sekali Yahudi. Karena Yahudi nggak bisa kumpul di masjid sama Nabi SAW. Nggak bisa. Mereka punya tempat ibadah sendiri. Tapi orang-orang munafikin bisa berada di belakang Rasul SAW. Bermakmum dengan Nabi SAW. Ikut di majlis Nabi SAW. Sehingga dia dapat mendengarkan rencana-rencana yang akan dilakukan Nabi SAW. Jadi orang-orang munafikin ini sebenarnya adalah apa bahasanya? Mereka pengrusak destroyer ya. Kirimannya Yahudi. Atau kalau mereka munafik dengan diri sendiri karena mereka nggak cinta sama Nabi SAW, tapi Yahudi memanfaatkan keberadaan orang-orang munafik. Jadi kalau bukan Yahudi yang menciptakan, mereka memanfaatkan keberadaan orang-orang yang Islamophobia. Nah, ini bicara Islamophobia. Orang munafikin itu Islamophobia. Kalau orang Yahudi Islamophobia jelas. Mereka dari awal memang bukan umat Islam gitu loh. Tapi kalau di tengah-tengah umat Islam, ada orang yang nggak suka sama Islam, ini adalah senjata yang dapat digunakan oleh orang-orang Yahudi untuk merusak kebersamaan umat Islam. Karena dimanapun dia berada, dia nggak akan cocok dengan Islam.
Karena buat dia, ya, Islam ini hanya sekedar tameng agar mereka bisa hidup di tengah-tengah umat Islam. Barakallahu fiik. Nah, lanjutkan. Hikmah yang ke-10. Sikap Yahudi dan musyrikin, baik dulu maupun sekarang, dapat diketahui dari respon mereka terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan risalahnya. Kedua kelompok tersebut berpendapat tentang kedatangan Nabi yang baru ini bahwa orang-orang Arab pada umumnya menerima pribadinya, tetapi menolak risalah yang dibawanya. Sebaliknya, kaum Yahudi menerima ajarannya, tetapi menolak pribadinya sebagai Nabi. Mereka tidak mau menerima seorang Nabi di luar mereka, sebab anggapan mereka adalah bangsa pilihan. Kedua kelompok ini jelas kafir. Setiap aktivitas yang mereka lakukan tidak akan berarti bagi mereka, sebab mereka telah memisahkan antara dua persaksian, yaitu antara La ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Barakallahu fikum. Nah, ya, bagaimana orang-orang musyrikin Mekah, orang-orang Quraisy itu cinta sama Nabi SAW. Bahkan kita tahu tatkala beliau berumur 35 tahun, pada saat renovasi Ka'bah di kota Mekah hampir terjadi pertumpahan darah. Lalu mereka menetapkan untuk menjadi hakim di antara mereka orang yang masuk ke dalam masjid. Dan ternyata orang yang pertama masuk adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau belum jadi Nabi. Mereka mengatakan radina bil amin. Kami ridho dengan al-amin. Ridho dengan Muhammad SAW, orang yang terpercaya. Ketika beliau menjadi Nabi, mereka itu tetap tahu Nabi SAW bagaimana orangnya. Tapi mereka menolak risalahnya. Kalau Nabi meninggalkan risalahnya, maka orang Mekah siap menjadikan Nabi raja buat mereka. Tapi jangan bawa tuh risalah. Sebaliknya orang-orang Yahudi, dia tahu dengan kebenaran risalahnya. Tapi orangnya ini orang Arab. Dan muncul di Indonesia kelompok-kelompok anti-Arab. Arab. Kenapa dengan orang Arab? Katanya kita nggak boleh rasis. Katanya semua orang sama. Terus kenapa ada yang rasis sama Arab? Oh, ini kebiasaan orang Arab, ini dari Arab. Kita sama. Di negeri ini nggak ada perbedaan. Jangan di negeri kita. Di agama kita. Nabi SAW pernah menyampaikan, Ala kullukum min Adam wa Adam min turab. Ingat, kalian semua dari Adam. Orang Yahudi keturunan Adam. Orang Jawa keturunan Adam. Orang Amerika keturunan Adam. Orang Chinese keturunan Adam alaihissalam. Orang Arab juga keturunan Adam. Dan Adam tercipta dari tanah. Lihat bagaimana Islam menjunjung persamaan, ya. Nggak boleh rasis dalam Islam itu. Lalu Nabi SAW menjelaskan dengan lebih detail. La fadla li Arabiyyin ala a'jami. Wala li a'jamin ala Arabi. Ingat, orang Arab, yang Arab nih dengerin. Orang Arab tuh nggak lebih mulia daripada orang non-Arab. Dan orang non-Arab jangan sok juga engkau. Jangan merasa engkau lebih baik dari orang Arab. Enggak juga. Orang yang kulitnya hitam tidak lebih baik daripada yang kulitnya putih. Sebaliknya, jangan karena kulitmu putih, engkau merasa lebih baik dari yang kulitnya hitam. Enggak. Terus, apa standar kebaikan dan kemuliaan? Takwa. Yang bertakwa kepada Allah. Yang mentauhidkan Allah, yang banyak kebaikannya, itu yang lebih baik. Urusan kulit ini kita lahir nggak bisa milih. Ana lahir nggak bisa milih. Orang tua Ana, bapak ibu Ana yang Ana cintai, itulah bapak ibu Ana. Antum juga kayak gitu.
Nggak bisa berpikir, ya Allah, andai kata bapak anak fulan, nggak ada, bapakmu ya itu sudah bapak. Orang-orang Yahudi, mereka beranggapan mereka adalah Sya'bullahil Mukhtar, bangsa pilihan, bangsa terbaik. Nggak, sama aja. Maka mereka nggak mau nabinya orang Arab. Ini orang Yahudi. Jadi kalau ada orang-orang yang ternyata dia menolak Nabi karena orang Arab, karena Qur'annya bahasa Arab, karena bangsanya bangsa Arab, maka berarti ada permainan Yahudi nih. Ini orang. Padahal bukan orang Yahudi, tapi membawa pemikiran Yahudi. Merasa lebih baik dari orang Arab. Enggak. Sama aja. Bahkan kalau kita lihat, Allah memilih nabinya dari orang Arab. Ini sebuah kehormatan yang Allah berikan kepada bangsa tersebut. Tapi Nabi mengingatkan kepada kita semua. Nggak boleh rasis dalam agama kita. Kemudian disebutkan di sini, kedua hal tertolak. Engkau menerima sosok Nabi, tapi tidak menerima risalahnya, maka kufur. Yang ini, menerima risalahnya, tapi nggak menerima orang yang membawanya karena orang Arab, maka juga kufur. Karena kita harus dengan dua kesaksian. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan Nabi SAW bersabda, walladhi nafsi biyadihi, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, Yahudiyun, wala Nasraniyun, thumma lam yu'minu billadhi ursiltu bihi, illa kana min ahlin nar. Tidaklah, demi yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seorang pun dari umat ini mendengar tentang aku, baik itu bangsa Yahudi, bangsa Nasrani, apapun bangsanya, kemudian dia tidak beriman dengan yang aku diutusnya, lalu dia mati nantinya, maka dia mati jadi penghuni neraka. Karena risalah Islam ini bukan buat orang Arab. Jadi memang ada orang-orang nggak suka sama Arab. Kenapa engkau nggak suka sama orang Arab? Kalau nggak suka sama fulan, kelakuannya nggak bener, ya di semua bangsa ada orang-orang yang menyimpang. Maka yang menjadi standar kemuliaan itu bukan etnis, bukan suku dan golongan, tapi ketakwaan kepada Allah. Maka hati-hati jangan terperangkap dalam perangkap Yahudi yang mereka benci sama Arab. Nah, dilanjutkan. Hikmah yang ke-11. Penjelasan tentang sikap kaum Yahudi yang saling membantu dengan orang-orang munafik untuk melemahkan dan mengalahkan orang Islam. Oleh sebab itu, umat Islam harus menyadari bahwa kekafiran adalah sama, baik Yahudi, Nasrani, munafik, ateisme, maupun penyembah berhala. Tujuan dan target mereka hanyalah satu, yaitu mereka bersatu untuk memerangi agama Islam dan melakukan tipu daya terhadap pemeluknya. Nah, barakallahu fikum. Ya, ahibati fillah. Kita harus realistis ya. Bicara kekufuran ini sejatinya al-kufru millatun wahidah. Kekafiran itu satu agama. Walaupun namanya macam-macam, tadi dikatakan ada Yahudi, ada Nasrani, mungkin ada ateis ya, ada orang-orang musyrikin. Mereka melihat Islam ini ancaman buat mereka semuanya. Jadi mereka dapat bersatu padu, orang-orang munafikin. Orang-orang munafik ini yang berbaju Islam ya. Mereka bersatu padu dengan orang-orang kafir untuk menghadapi Islam yang benar. Karena mereka tahu ancaman ke depan ini yang tetap eksis itu hanya Islam. Karena umat Islam ini punya keyakinan dengan kebenaran agamanya. Dia punya keyakinan dengan turunnya surat Al-Kafirun. Ya qul ya ayyuhal kafirun. Bayangkan ya. Ini sebuah keyakinan seorang muslim yang hampir tiap hari dibaca. Ketika sholat sunnah ba'diyah,
Maghrib mulai dianjurkan baca tersebut, sebelum tidur baca tersebut. Qul ya ayyuhal kafirun. Kafirun. Nggak faham sudah. Agamanya mau Yahudi, mau Nasrani, mau Buddha, mau Hindu, mau Konghucu. Allah turunkan, katakan wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budu. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma'abud. Jangan dicampur adukkan agama. Kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agama. Keyakinan ini yang sedang diusahakan untuk digoyah. Oleh siapa? Ya oleh orang-orang kafir. Dengan ditebarnya pemikiran semua agama sama. Nggak sama lah. Nggak sama. Sama apanya? Adanya kesamaan dalam kebaikan-kebaikan, dalam nilai-nilai yang ditebarkan, bukan menjadikan dia sama. Nggak sama. Kalau sama, buat apa diutus Nabi Musa kepada Fir'aun? Penguasa yang zalim pada waktu itu. Kalau agamanya sama, Nabi Musa sama Fir'aun sama aja lah, nggak usah ribut-ribut. Kemudian kenapa diutus Nabi Isa alaihissalam? Kalau ternyata semua agama sama. Kenapa Nabi alaihissalam mendakwain orang-orang musyrikin? Apakah dikatakan, oh kalau orang musyrik nggak sama? Oh, benar. Sama menurut mereka. Terus kenapa beliau berdakwah kepada orang Yahudi untuk masuk Islam? Kenapa beliau kirim surat kepada raja-raja yang ada? Raja Romawi, Raja Persia, Raja Mesir. Semua dikirimin surat untuk masuk Islam. Maka nggak sama. Sedangkan mereka semua agama itu kekafiran, ya sama. Cuma model kekufurannya beda-beda. Ada yang menyembah patung, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah lautan. Bentuk kekufurannya beda-beda, tapi sejatinya terkumpul di diri mereka adalah kekufuran. Mereka orang-orang kafir yang mereka semua akan bersatu padu untuk menghancurkan Islam. Tapi jamaah, innallaha nasir dini. Allah itu akan bela agamanya. Muslim itu harus optimis. Kita ingin menjadikan dunia ini merasakan keadilan semuanya. Kita ingin Indonesia ini merasakan seluruh lapisan masyarakat. Yang kaya, yang miskin, dimanapun mereka hidup, merasakan keadilan. Dengan cara apa? Ya kita menyebarkan nilai-nilai Islam ini. Dan kalau tanya Islam itu apa? Islam itu berbagi sama orang lain. Islam itu rukun Islam yang 5. Itu pondasinya, tonggaknya. Maka yang pertama adalah tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua ittiba. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Engkau mentauhidkan Allah, mengikuti Rasul SAW. Lalu ada salat, zakat, berbagi sama orang lain, membantu orang lain. Nah, itu Islam. Puasa, bagaimana kita menahan diri kita, jiwa kita, supaya tidak jadi orang yang berambisi. Kita taat dengan aturan, berangkat haji untuk menunjukkan kebersamaan dari berbagai penjuru dunia. Kita datang ke rumah Allah Azza wa Jalla. Itu Islam. Rukun Islam. Jadi, ya kita lihat bagaimana Yahudi bekerja sama orang-orang munafikin. Nanti Yahudi ketika perang Ahzab akan bekerja sama dengan orang-orang musyrikin. Yang di Mekah, orang-orang Quraisy, nanti Ghatafan, yang sesembahan mereka itu macam-macam sudah jamaah. Tapi dalam rangka menghadapi sebuah ancaman bersama Islam, maka mereka akan bersatu. Sehingga ya umat Islam harus siap siaga selalu. Bentar lagi kita mati jamaah. Yang kita bawa bukan harta, tapi amalan kita. Barakallahu fiik. Baik, yang ke-12. Hikmah yang ke-12. Pada kisah Bani Qainuqa terdapat perbedaan antara Abdullah bin Ubay bin Salul yang meminta pertolongan kepada Yahudi dengan Ubadah bin Somit dari kabilah Bani Auf dan Khazraj yang semisal dengan... Sebelum dilanjutkan ya, bukan meminta pertolongan. Baik Pak Ustadz. Tapi antara Abdullah bin Ubay bin Salul
yang memberikan pertolongan. Memberikan Pertolongan kepada Yahudi. ya, karena kita tahu ya Abdullah bin Ubay bin Salul ini yang membela orang Yahudi, bukan dia minta tolong sama Yahudi, tapi dia memberikan pertolongan kepada Yahudi. Nah. Baik. Pada kisah Bani Koinuko terdapat perbedaan antara Abdullah bin Ubay bin Salul yang memberikan pertolongan kepada Yahudi dengan Ubadah bin Somit dari kabilah Bani Auf dan Auf bin Khazraj yang semisal dengan Khalaf Abdullah bin Ubay. Nah, ini juga diperbaiki. Nah, ya. Taib, dengan Ubadah bin Somit dari kabilah Bani Auf bin Khazraj yang memiliki perjanjian yang sama. Ya, memiliki perjanjian yang sama dengan Abdullah bin Ubay bin Salul, memiliki perjanjian yang sama atau semisal dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Baik Pak Ustaz. Pada kisah Bani Koinuko terdapat perbedaan antara Abdullah bin Ubay bin Salul yang memberikan pertolongan kepada Yahudi dengan Ubaidah bin Somit dari kabilah Auf bin Khazraj yang memiliki perjanjian yang sama dengan dengan Ubay bin Salul, Abdullah bin Ubay bin Salul yang mendatangi Nabi. Akan tetapi beliau bersikeras melepaskan diri dan bebas dari mereka. Perbedaan yang nyata antara Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay yang mendatangi Nabi, maksudnya yang mendatangi Nabi ini adalah Ubadah bin Somit ya. Nah. Dilanjut atau gimana Pak Ustaz? Saya tunggu. Yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Pada kisah Bani Koinuko terdapat perbedaan antara Abdullah bin Ubay bin Salul yang memberikan pertolongan kepada Yahudi dengan Ubaidah bin Somit dari kabilah Bani Auf bin Khazraj yang memiliki perjanjian yang sama dengan Abdullah bin Salul yang mendatangi ya, Nabi yang mendatangi di sini maksudnya adalah di mana Ubadah ya? Mungkin di mana Ubadah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang memiliki perjanjian yang sama dengan Abdullah bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ya. Nah. Ya. Dan disebutkan di mana Ubadah bin Somit. Abdullah bin Ubay yang mendatangi kan ini Pak Ustaz Khalaf Abdullah bin Ubay. Bukan, halaf ini salah. Nggak ada nama ini, bukan nama ini halaf ini. Halaf itu baik. Perjanjian artinya. Oh, Masya Allah. Nah, itu tadi sudah terjemahkan. Jadi, Anda bacakan ya. Ya, baik. Pada kisah Bani Qainuqa terdapat perbedaan antara Abdullah bin Ubay bin Salul yang meminta pertolongan, memberikan pertolongan kepada Yahudi dengan mungkin tulisi dengan sikap Ubadah bin Somit dari kabilah Bani Auf bin Khazraj yang memiliki perjanjian yang sama dengan Abdullah bin Ubay, di mana Ubadah bin Somit mendatangi Nabi SAW. Akan tetapi beliau berkeras melepaskan diri dan bebas dari Yahudi. Iya. Baik. Nah, silakan dilanjutkan. Nah. Pada kisah Bani Koinuko terdapat perbedaan antara Abdullah bin Ubay bin Salul yang memberikan pertolongan kepada Yahudi dengan sikap Ubaidah bin Samit, kabilah Auf dan Khazraj yang minta pertolongan yang memiliki perjanjian yang sama. Yang memiliki perjanjian yang sama yang datang dengan Abdullah bin Ubay.
yang memiliki Yang memiliki- perjanjian yang yang sama. memiliki perjanjian yang sama dengan Abdullah bin Salul. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul nasab panjangnya. Taib. Di mana Ubadah bin Samit mendatangi Di mana Nabi Ubadah SAW. Ini terjemahannya, Masya Allah. Betul, Akan yaitu kadangkala jadi Akan tetapi beliau, maksudnya di sini, beliau di sini berkeras Ubadah melepaskan bin diri. Samit. Ubadah bin Samit. Akan tetapi beliau, Ubadah bin Samit, berkeras melepaskan diri dan bebas dari mereka. Gitu ya Pak Ustaz? Iya, dari mereka, maksudnya dari Yahudi ya. Nah, Dari Yahudi dan ya. Dengan perbedaan yang nyata antara Abdullah bin Ubay yang sudah dipenuhi dengan sifat nifaq dengan Ubadah bin Samit yang telah mendapat didikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia melepaskan diri dari, dia melepaskan diri dan fanatik jahiliyah. Dia melepaskan diri dari fanatik jahiliyah, hawa nafsu dan kepentingan diri sendiri. Yang demikian menjadi pelajaran bagi orang Islam yang mempunyai mata hati. nah ada yang tidak diterjemahkan ya, mungkin perlu ditambahkan di sini dari fanatik jahiliyah. Oh, Dia ditambahkan dia melihat kepada kepentingan akidah, melihat kepada kepentingan akidah dan kepentingan. lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi. Diganti sama itu ya? Ya enggak, tetap ini. Hawa nafsu dan kepentingan diri sendiri ya. Dia melepaskan diri dari fanatik jahiliyah, hawa nafsu dan kepentingan sendiri. Beliau lebih mengutamakan, atau beliau melihat ya, beliau memandang kepada maslahat akidah dan lebih mengutamakannya dari kepentingan diri sendiri. Dia melepaskan diri dari fanatik jahiliyah. Apa? Dia melepaskan diri dari fanatik jahiliyah. Dia melepaskan diri dari fanatik jahiliyah. Hawa nafsu, hawa nafsu dan kepentingan diri sendiri. Kepentingan diri sendiri. Dia memandang dengan melihat kepada kepentingan akan akidah lebih daripada kepentingan pribadi. Lanjut Pak Ustaz. Lanjut. Bagi orang muslim dilarang untuk menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin mereka. Seperti halnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Imran ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yattakhidhul mu'minuna kafirina awliya'a min mu'min. Wa man yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah. Wa yuhadzirukumullahu nafsah wa ilallahil masir. Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah kecuali karena siasat menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya, dan hanya kepada Allah tempat kembali. Lanjut. Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu berkata, tidak boleh bagi orang beriman memberikan kecintaan kepada orang-orang kafir
Barang siapa yang memberikannya, maka ia telah dikatakan beriman. Orang Islam tidak boleh menjadikan orang non-Muslim sebagai pemimpin mereka, mendukung dan mencintainya, walaupun dia adalah orang yang paling dekat dengannya. Sedangkan dalam bermuamalah dengan mereka, maka hal tersebut merupakan suatu tuntunan, sebab terkadang hal itu menjadi salah satu cara mengajak mereka kepada jalan Allah. Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah. Afwan ya, ini memang karena ada terjemahan yang kurang tepat ya. Jadi kita tahu orang-orang Yahudi dalam perjanjian itu mereka disebut Yahudi Bani Auf. Maksudnya Yahudi Bani Auf karena mereka bersekutu dengan Bani Auf. Banu Qainuqa bersekutu dengan Bani Auf. Sehingga sekutunya ini ya seperti mereka juga. Membela mereka, mendukung mereka. Namun ketika Islam datang, mau tidak mau sudah ada batasan. Abdullah bin Ubay bin Salul, ingat kejadian Banu Qainuqa itu, ya kira-kira sebulan setelah Perang Badar. Dan Abdullah bin Ubay bin Salul baru masuk Islam selesai Perang Badar itu. Kemudian kejadian bagaimana Bani Qainuqa ini diserang ya, dikepung sama Nabi SAW. Abdullah bin Ubay bin Salul sikapnya sangat menjijikkan sebenarnya. Tapi ya orang kalau sudah munafik ya, apalagi mungkin dia baru masuk Islam, yang Islamnya juga pada akhirnya tidak masuk ke dalam hatinya. Dia itu minta kepada Nabi agar Banu Qainuqa diserahkan kepada dia. Artinya hukumnya itu apa kata dia? Jangan dibunuh mereka. Dia masukkan tangannya ke baju Nabi SAW ya. Tapi sempat marah sama dia. Pada akhirnya Nabi memberikan kepada Abdullah bin Ubay keputusannya itu mereka tidak dibunuh tapi mereka diusir. Itu sikap Abdullah bin Ubay bin Salul. Ubadah bin Samit salah satu pemimpin juga dari kabilah Bani Auf. Artinya dia sama Ubay, Abdullah bin Ubay bin Salul sama. Sikap yang satu ini belain yang Yahudi, yang satu malah berlepas diri. Diceritakan bagaimana mereka minta kepada Ubadah bin Samit ya untuk membela mereka, menolong mereka. Kata Ubadah bin Samit, Islam telah merubah segala. Kalian yang berkhianat. Gitu. Dia mengatakan, engkau gak ingat dulu waktu kita bantuin engkau ini itu yang lalu sudah berlalu. Dan engkau terikat dengan perjanjian. Gitu. Maka Ubadah bin Samit berlepas diri. Beda sama orang munafik nih yang satu. Maka disinilah bagaimana sikap Muslim terhadap orang-orang kafir. Bicara muamalah, kita tahu orang Yahudi tinggal di kota Madinah, bermuamalah dengan mereka, bahkan mereka punya kebebasan beribadah di kampung mereka, berpakaian dengan pakaian mereka, melakukan ritual-ritual agama mereka, diberi kebebasan mereka di kota Madinah. Jadi jangan berpikir ketika Nabi berkuasa di kota Madinah, nggak boleh ada orang kafir tinggal di kota Madinah. Hidup bersama mereka. Bahkan mereka dilindungi hak-hak mereka. Tapi sikap Muslim terhadap mereka nggak boleh kita cinta sama mereka, belain mereka. Apalagi mereka udah salah, kita suruh belain lagi. Tapi semua kembali kepada iman. Kita bertetanggaan sama orang Yahudi, sama orang kafir, kita berbuat baik sama mereka. Ini tuntutan bermuamalah. Nabi sudah berikan contoh. Tapi kalau bicara cinta, menjadikan mereka pemimpin-pemimpin, ya nggak bisa lah. Mereka itu benci sama kita. Kalau belum nampak kebencian tersebut, tapi Allah sebutkan. Ada kebencian terhadap Islam. Sehingga tugas kita ketika bermuamalah dengan cara yang baik. Ya kita bagaimana
toleransi. Tapi sekali lagi toleransi itu bukan maknanya mencampur adukkan agama, bukan. Tapi toleransi itu adalah kita memberikan hak kepada mereka untuk menjalankan ritual ibadah mereka tanpa kita mengganggu. Tapi mereka jangan minta lebih dari itu. Jangan minta kita mencintai mereka. Jangan meminta kita umpamanya beribadah seperti ibadahnya mereka. Enggak. Lakum dinukum waliyadin. Sudah, agamamu, agamamu. Agamaku, agamaku. Kita hidup di satu negara, satu bangsa, ya kita saling tolong-menolong. Di sini, kita membela negara ini dari serangan musuh yang akan menyerang. Tapi kalau sudah urusan agama, mohon maaf. Ini bicara keyakinan. Lakum dinukum waliyadin. Barakallahu fiik. Ana rasa mungkin kita cukupkan sampai di sini karena masih banyak pelajaran-pelajaran indah yang dapat kita ambil dari perjanjian yang dibuat antara umat Islam dengan orang-orang non-Muslim. Waktu itu sama orang-orang Yahudi, dan bagaimana pada akhirnya pengkhianatan itu terjadi dari mereka. Padahal umat Islam sudah bersabar. Umat Islam sudah berusaha untuk menjaga. Jangan sampai ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi. Tapi ternyata mereka menuntut lebih dari itu. Yang pada akhirnya cerita berubah. Kebersamaan tidak bisa dilanjutkan. Maka perceraian terjadi dan mereka diusir dari kota Madinah. Namun masih habis kejadian itu masih ada Yahudi yang lainnya gitu loh. Yang mereka tidak mengganggu, yang mereka tetap memenuhi persyaratan, ya kita hidup damai gitu loh. Tapi ingat, jangan ada ya pengkhianatan lagi. Namun ternyata ada pengkhianatan berulang lagi sampai akhirnya nggak ada orang Yahudi di Madinah. Barakallahu fiik. Nah, Ani kembalikan ke moderator, kita masuk ke sesi tanya jawab. Tafadhal. Barakallahu fiik. Pak Ustadz, jazakallahu khairan atas ilmu yang telah disampaikan. Berikutnya pertanyaan yang sudah masuk ke Zoom. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Pak Ustadz, hafizakumullah. Berkaitan dengan liciknya dan dengkinya bangsa Yahudi kepada kaum muslimin sejak zaman dulu hingga sekarang. Mungkinkah jika orang-orang Yahudi sekarang ini masih membuat makar atau konspirasi dengan bangsa-bangsa lain yang memusuhi Islam atau dengan kelompok-kelompok munafik yang mengaku sebagai muslim? Jika iya, bagaimana kita mewaspadainya? Bolehkah kita curiga atau berprasangka kepada mereka sebagai bentuk kewaspadaan? Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Kalau bicara apakah mereka masih melakukan makar, konspirasi? Ya masih. Kita bukan suudzon sama mereka. Tapi itu mereka ucapkan. Namun seorang muslim ini ketika bermuamalah sama orang itu, ya kita bermuamalah dengan zahirnya gitu loh. Zahirnya gimana? Seperti Nabi SAW. Ketika beliau buat perjanjian sama orang-orang Yahudi, maka perjanjian itu dibuat atas dasar ya kita saling menghormatin gitu. Bicara mereka punya makar, punya itu ya terserah mereka. Nabi SAW membiarkan mereka tatkala itu belum nampak dalam ucapan. Bahkan ketika nampak dalam ucapan, Nabi tetap bersabar. Berharap mereka dapat masuk Islam ya. Bagaimana setelah kejadian Perang Badar, ada omongan-omongan yang tidak enak. Nabi datang ke kampung mereka. Mengajak mereka beriman. Memberikan pencerahan kepada mereka. Kita berada dalam perjanjian. Kita jaga nih negara ini untuk damai. Bersama-sama. Tapi mereka terus-terusan ya. Jadi kalau bicara kita curiga, ya kita harus waspada. Kalau ternyata memang ada sebuah buku yang dibikin oleh Zionis ya. Yang dalam bahasa Arabnya dikenal dengan Protokolat Hukama Suhyun. Yaitu protokoler kebijakan-kebijakan kaum Zionis ya. Pimpinan-pimpinan Zionis. Mereka buat buku tersebut. Dan buku itu tersebar.
bagaimana mereka berusaha untuk menguasai dunia ini ya. Trik-trik yang mereka lakukan dan terbukti itu mereka lakukan. Sehingga kita perlu waspada pembiayaan mereka terhadap kelompok-kelompok yang dapat mencoreng nama Islam. Itu mereka lakukan. Jadi kita bukan suudzon, tapi kita memang melihat mereka merencanakan hal itu. Dan hanya saja mereka sekarang bisa vulgar sebenarnya. Mereka bisa menampakkan hal itu karena mereka merasa punya semuanya. Mereka merasa bangsa yang nggak bisa, ya kebal hukum lah. Kalau ada PBB, mereka kebal hukum. Mereka bisa atur lah nantinya gimana. Dan sampai sekarang kita lihat bagaimana kondisi Palestina ya, yang dikuasain oleh orang-orang Yahudi, dijajah sama mereka. Padahal katanya penjajahan sudah dihapuskan. Ternyata sampai hari ini mereka tetap menjajah di sana. Jadi kita harus bersiap siaga dengan ya menjadi muslim yang apa ya? Yang sadar dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Karena memang ini benar-benar terjadi. Sampai nanti keluarnya Dajjal. Siapa yang akan mengikuti Dajjal nanti? Yahudi dari Asfahan, dari Iran sana. Banyak Yahudi di sana. Mereka yang akan jadi pengikut Dajjal. Dan tentunya tujuannya adalah hancurkan dunia. Tapi sekali lagi, seorang muslim tetap bertakwa kepada Allah, optimis, pertolongan Allah pasti datang kalau kita menolong agama Allah. Hada wallahu a'lam bissawab. Pak Ustadz, jazakallahu khairan atas ilmu dan nasihatnya. Pertanyaan berikutnya, Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Afwan izin bertanya, apakah ada hadis yang menjelaskan bahwa jika seorang anak perempuan tidak menutup auratnya sesuai yang diperintahkan oleh Allah, kelak akan menyeret keluarga laki-lakinya untuk masuk neraka? Apakah ada dalilnya Ustadz? Mohon penjelasannya. Jazakumullahu khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, hibati fillah. Kalau dalil khusus berkaitan dengan jilbab, dengan aurat, wallahu alam, ana nggak tahu. Tapi yang ada dalil umum. Apa dalil umum itu? Firman Allah Jalla Jalaluh, Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kemudian dalil umum juga sabda Nabi alaihi salatu wassalam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap dari kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Warrajulu ra'in fi ahli baiti. Seorang laki-laki pemimpin dalam keluarganya, maka dia akan ditanya atas apa yang dia pimpin. Jadi mereka akan ditanya gitu loh. Bukan hanya bicara laki-laki. Perempuan pun, kata Nabi SAW, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Seorang wanita itu pemimpin di rumah suaminya. Dan dia akan dimintain pertanggungjawaban. Apabila ada seorang anak dikatakan tadi, yang mungkin tidak sholat, jangan bicara jilbab. Kita bicara nggak sholat, ada anak nggak sholat. Siapa aja yang akan ditanyain nantinya. Dengan adanya seorang anak yang tidak sholat. Orang tuanya akan ditanya. Bapak ibunya ditanya. Kalau dia punya kakak yang melihat adiknya nggak sholat, kok dibiarin? Padahal yang melihat kemungkaran itu diperintahkan untuk merubah dengan tangannya. Nggak mampu dengan lisannya. Nggak mampu dengan hatinya. Artinya semua akan dimintain pertanggungjawaban atas kemungkaran yang terjadi. Baik kemungkaran itu kalau bicara, tadi nggak pakai jilbab, atau ternyata perempuan itu berangkat sama laki-laki, boncengan, malam hari datang, ya, dibiarin sama orang tuanya. Maka akan ditanya orang tuanya. Abangnya, kakaknya melihat hal itu. Kalau dia biarkan, ya dia bertanggung jawab. Ini berkaitan dengan tanggung jawab. Karena kelak pada hari kiamat akan terjadi persidangan. Dan boleh jadi ada istri yang menuntut
suaminya pada hari kiamat. Suaminya nggak pernah ngajarin dia. Bas cuma cari fulus suaminya. Bisa jadi anak nuntut bapaknya, nuntut ibunya, nuntut abangnya. Ya Allah, ini abangku, subhanallah, nggak pernah ngasih tahu aku. Seperti itu. Maka kalau dalil khusus nggak ada, tapi yang jelas semua akan dimintain pertanggungjawaban. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Pak Ustadz, jazakallahu khairan atas ilmu dan nasihatnya. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, untuk seorang yang baru hijrah, dalam sehari sebaiknya melihat atau mengikuti berapa kajian? Dan dimulai dari ilmu apa dan kitab apa? Dan bagaimana? Semoga Allah membalas dengan yang lebih baik kepada Pak Ustadz. Masya Allah. Barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah. Dulu, di masa Nabi alaihi salatu wassalam, kalau ada orang yang baru masuk Islam, maka Nabi alaihi salatu wassalam akan menyerahkan orang itu kepada sahabat-sahabat. Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, "Allimuhul Quran." Ajarkan kepada saudara kalian ini Al-Quran. Wa faqihu fid din. Dan ajarkan kepada dia pemahaman agama. Jadi Quran sebagai sumber hukum harus tahu. Baca. Itu adalah sebagai tempat hidayah dan memberikan hidayah. Lalu bicara agama, ada aturan-aturan agama yang perlu disampaikan. Jadi kalau dikatakan ilmu apa yang harus dipelajari terlebih dahulu, baca Quran. Belajar Al-Quranul Karim bukan hanya baca hurufnya, tapi sambil mengetahui isi dan maknanya. Karena yang membaca hurufnya itu akan dapat hadiah, yang membaca huruf dan artinya akan dapat tambahan hidayah dari Allah SWT. Pelajaran-pelajaran yang lainnya, alhamdulillah juga bersumber kepada Al-Quran. Mungkin yang perlu dipelajarin adalah tentang syahadat. Apa sih konsekuensi dari dua kalimat syahadat yang engkau baca? Setelah faham itu, pindah ke sholat. Benerin sholatnya. Nanti kepada yang lainnya. Itu mungkin tahapan-tahapan yang perlu dipelajarin. Jadi nggak harus kitab tertentu, tapi umpamanya ada kitab yang simple ya, seperti Thalathatul Usul, 3 prinsip utama tentang 3 pertanyaan di kuburan, itu mungkin perlu dikaji, dipelajari, didalami ya, karena itu menjadi ya pegangan hidup kita sebenarnya di dunia dan di akhirat nantinya. Karena semua ilmu itu sebenarnya berkaitan dengan 3 hal, yaitu tentang siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu sallallahu ala nabiyina wasallam. Kalau bicara berapa kali, tergantung kondisi. Kalau engkau bisa tiap hari umpamanya ada kajian yang engkau ikutin, yang rutin, maka ikutin. Kalau bisa 2 kali alhamdulillah. Tapi jangan sampai akhirnya ya seperti orang yang semangat di awal kemudian nanti ditinggalin. Karena Nabi SAW bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan adalah yang berkesinambungan walaupun sedikit. Beliau juga mengatakan, khudhu minal a'mali ma tutiqun. Ambillah dari amalan-amalan itu sesuai dengan kemampuan kalian. Artinya jangan memaksakan diri. Orang kalau dipaksa kadang-kala sepekan, 2 pekan selesai. Tapi kalau dia mampunya, aku mampu Ustaz, alhamdulillah ba'dal maghrib sampai isya. Ya udah rutinkan hal itu. Karena kalau kau rutin, berarti kau akan kajian setahun itu 350 hari lebih gitu loh. Gak akan berhenti. Tapi kalau semangat di awal kemudian ditinggalin, ya ilmunya tetap dapat sedikit. Mungkin seperti itu sambil terus berdoa memohon kepada Allah agar Allah menetapkan hatinya di atas agama Allah ini. Dan kau juga harus yakin bahwa orang yang hijrah, yang ingin jadi lebih baik, dia akan masuk ke ruang ujian yang berat. Dia akan dites. Dan semoga engkau dapat lulus dalam tes tersebut. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pak Ustadz, jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya.
Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam. Semoga Allah memberkahi usia Ustadz, seluruh panitia dan jamaah. Ustadz, bagaimana menyikapi guru kita yang lama-lama sepertinya berbeda? Misal beliau membolehkan ucapan ulang tahun, musik, ngaji serentak. Sampai puncaknya kemarin ketika beliau mengatakan manhaj salaf tidak bermahzab. Apakah saya harus tetap ngaji bareng dengan beliau atau bagaimana Ustadz? Rasanya hati tidak serak, tetapi kan harus tetap menghormati guru. Syukron Ustadz. Barakallahu fikum. Naam ahibati fillah. Subhanallah ya. Semoga Allah mematikan kita di atas agamanya. Kita yang sekarang udah ngaji, bahkan udah jadi ustadz, nggak ada yang tahu dengan akhir hidup kita. Berapa banyak dulu cerita ya orang-orang yang membela agama Allah, tahu-tahu terakhir dia murtad, nggak percaya sama agama Allah Azza wa Jalla. Kalau bicara bagaimana sikap terhadap guru yang berubah, yang kalau dilihat ya dia malah mungkin mulai menyalah-nyalahkan, maka nasihat anak ditinggalkan. Loh, apakah kita akhirnya tidak menghormatin guru? Enggak, kita berterima kasih kepada guru kita atas ilmu yang pernah dia sampaikan, atas pelajaran-pelajaran yang bermanfaat yang telah dia berikan. Semoga dia akan mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla atas apa yang selama ini telah dia berikan kepada umat. Tapi karena adanya pemahaman-pemahaman yang tidak sejalan sama manhaj salaf ya, maka kita berlepas diri. Kita ajak, kalau bicara belajar, bukan belajar, berobat ke dokter, kita pilih-pilih dokter. Kalau kita udah nggak nyaman sama dokter tersebut, ya kita cari dokter yang lain. Begitu pula dengan ustadz. Kalau kita merasa kok nggak nyaman ya, baik itu dari sisi ilmu yang disampaikan atau dari sisi akhlak dan perilakunya, ya kita cari ustadz yang lainnya sambil terus mendoakan ustadz tersebut. Semoga Allah membimbingnya kepada kebenaran dan menetapkan hatinya di atas agama Allah sampai ajal menjemput. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, orang yang hijrah pasti diuji dulu ya. Adakah kiat dan tips untuk melewati ujian ini? Nah, jadi kalau bicara tips agar kita dapat melewati ujian ini, yang pertama tadi, ilmu bahwasanya kita akan diuji. Seperti seorang tentara. Ketika dia masuk, naik kelas semuanya, dia mau jadi perwira atau gimana, dia udah dikasih tahu, engkau mau masuk bener. Konsekuensinya engkau akan diuji nih. 1, 2, 3, engkau nggak boleh pulang ke rumahmu. Engkau akan dikirim ke sana, engkau akan ke hutan ini itu. Ketika dia tahu dengan alur ujian ini, maka dia akan mempersiapkan diri. Dan kita harus beriman bahwa bumi ini sejatinya adalah ujian dari Allah Azza wa Jalla. Kalau dikatakan tadi engkau hijrah diuji, engkau udah lama hijrah, ini baru hijrah setahun diuji. Nanti 10 tahun engkau sudah hijrah, engkau tetap akan diuji. Jadi memahami tabiat hidup ini akan membuat orang jadi sadar ketika ujian datang, ya memang udah kayak gini, aku tahu gitu, aku akan diuji gitu. Yang kedua, sabar. Sabar itu menahan diri. Yakin dengan balasan yang Allah akan berikan. Penghuni surga itu, bagaimana masuk surga? Allah mengatakan, وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. Mereka mendapatkan balasan itu karena kesabaran mereka. Bagaimana para malaikat ketika menyambut penghuni surga? Mereka mengatakan, Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan buat kalian atas kesabaran kalian. Maka Nabi SAW ketika melihat keluarga Ammar bin Yasir disiksa, apa yang dapat beliau lakukan? Beliau mengatakan kepada mereka, Sabran ala Yasir. Sabar keluarga Yasir. Fa inna mau'idakumul jannah.
tempat yang dijanjikan buat kalian surga kalau kalian bersabar gitu. Sehingga ini akan mendorong kita untuk dapat bersabar menghadapi ujian yang akan datang. Kemudian yang terakhir berdoa. Karena setiap sholat kita juga sudah mengikrarkan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Yang konsekuensinya kita nggak akan bisa beribadah dengan baik kecuali dibantu sama Allah. Maka jangan berhenti berdoa, meminta perlindungan, meminta pertolongan, dan tunjukkan bahwa kita memang sangat fakir dan sangat membutuhkan pertolongan Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian cari kawan-kawan yang akan memegangin kita. Ketika kita mau kabur, dipegangin lagi. Ketika kita mau jatuh, diangkat lagi sama dia. Itu faedahnya teman-teman yang soleh. Barakallahu fiqna. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Saya pernah mau ikut teman saya kajian. Terus teman saya bilang, agama sampean Islam apa? Saya bilang kan semua sama, jangan dibeda-bedakan. Sama-sama Islam kan sama saja. Apakah ucapan saya itu salah ya Pak Ustadz? Saya berpikir semua Islam itu sama. Bagaimana ya Pak Ustadz? Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Naam. Iya, nahnu muslimin alhamdulillah. Kita adalah orang-orang Islam. Kita adalah umatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Hanya saja memang terjadi perpecahan. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam pernah menyampaikan itu. Wasataftariqu hadhil ummah. Umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu. Yaitu yang menjalankan Islam seperti Islamnya aku dan para sahabatku. Jadi mempraktekkan Islam seperti Nabi dan para sahabatnya. Maka di sini muncul istilah ahlus sunnah wal jamaah. Semua mengaku ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kelompok-kelompok Islam ini banyak. Dari mulai dulu yang munculnya Khawarij yang memerangi Ali bin Abi Thalib. Munculnya orang-orang yang tidak percaya dengan takdir. Munculnya kelompok Syiah. Munculnya Mu'tazilah dan macam-macam. Jadi kalau ucapan Islam itu sama, iya agama Islam itu sama. Satu agama Islam itu. Hanya saja memang ada penyimpangan-penyimpangan dari umat Islamnya gitu. Bukan dari Islamnya. Tapi dari pengikut umat Islam ini yang kemudian mereka membuat pemahaman yang menyimpang dari Islam. Ana rasa ucapan anti adalah benar ya, ketika kita bicara Islam ya Islam gitu loh. Cuma kalau bicara Islam yang mana, disampaikan aku mau Islamnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya gitu loh. Islam yang dibawa oleh beliau, bukan yang sudah dimodifikasi, bukan yang sudah ditambahin, bukan yang sudah dikurangin. Karena memang kita diperintahkan untuk mengikuti Islamnya Nabi SAW. Beliau mengatakan sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, Qul hadhihi sabili. Katakan ini jalanku. Ini jalanku katakan. Ad'u ilallah. Ala basiratin ana wa manittaba'ani. Ini jalanku. Aku mengajak kepada Allah. Di atas petunjuk ya. Di atas sebuah hujjah. Dan orang-orang yang mengikuti aku. Dakwanya juga sama. Bukan mengajak kepada pribadi. Bukan mengajak kepada kelompok. Bukan mengajak kepada ormas. Enggak. Terus gimana? Ya udah ajak kepada Allah Azza wa Jalla. Engkau mau belajar sama siapa aja, asalkan dia mengajak kepada Allah, mengikuti Nabi SAW, ya kita ikutin gitu loh. Bajunya mau warna biru, mau warna hijau, mau warna merah, warna apapun. Yang penting dakwahnya adalah kajiannya, adalah mengajak kepada Allah, mengajak kepada Rasulnya, sesuai dengan yang dipraktekkan oleh para sahabat Nabi. Karena Islam ini bukan sebuah idealisme yang ada dalam pikiran, tapi sesuatu yang realistis dan sudah dipraktekkan. Dan ternyata bisa dijalankan. Tugas kita hanya mengikuti. Barakallahu fikum. Mungkin kita ke pertanyaan terakhir. Barakallahu fikum. Ya, Pak Ustadz, pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Ustadz. Barakallahu fikum. Ustadz, tim dan jamaah kajian. Apa sebenarnya batas kesanggupan orang beribadah Ustadz? Ilmunya kah? Waktunya? Iman atau rasa malas orang untuk beribadah juga termasuk kesanggupan. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Nah,
Kalau bicara apa batas kesanggupan kita, kita semua tahu dengan diri kita. Kita semua tahu dengan kekuatan kita. Kalau bicara kemampuan beribadah, ya. Kekuatan fisik, tahu. Makanya orang sakit nggak boleh puasa. Nanti bisa membahayakan dirimu gitu loh. Kemudian musafir diperbolehkan untuk tidak puasa. Ini sebagai bentuk keringanan dispensasi dari Allah Subhanahu wa taala. Bicara ke masjid. Apa batasan aku mampu ke masjid? Engkau bisa nggak jalan ke masjid? Nggak bisa, sakit kakiku. Oh, berarti engkau sakit. Gitu. Kemudian, aku sehat Ustaz, tapi hujan deras. Oh, berarti ada penghalang gitu. Jadi kita semua tahu dengan kondisi kita masing-masing, sehingga dari satu orang ke orang lain berbeda-beda. Bicara ilmu, ilmu itu penting. Untuk apa? Untuk membuka jalan buat kita, sehingga kita tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Lalu, dengan ilmu ini, kita dapat mengetahui kemuliaan-kemuliaan. Tadi kan ada kemalasan. Orang malas itu kenapa? Kita bicara emak-emak nih. Emak-emak ini ada yang mau diet gitu loh. Kepingin Ustaz, turun berat badannya. Kalau hanya kepingin aja, ya nggak jalan gitu loh. Terus gimana? Keinginan itu dibarengi dengan semangat. Jadi setelah kita tahu ilmunya, kalau kita bicara ibadah nih. Oh, kita tahu fadilahnya sholat duha nih. Baik, antum mampunya berapa? Ana kayaknya 2 rakaat. Ana mungkin mampu 8, tapi takut nggak istiqomah. Ya udah ambil 2. Kan kata Nabi SAW, sebaik-baiknya amal adalah yang berkesinambungan walaupun sedikit. Ambil 2 nih, daripada ambil 4 cuma 2 hari. Habis itu nggak sholat lagi. Maka ambil 2. Jadi sebenarnya semua itu memiliki hubungan ya. Dari kalau bicara malas. Malas itu karena orang itu nggak tahu dengan fadilahnya. Atau bisa jadi karena godaan setan, dia maunya istirahat. Maka di sini perlu dimotivasi bahwa kenikmatan itu tidak dapat diraih dengan kenikmatan. Tapi kenikmatan itu diraih dengan perjuangan. Ada orang yang bisa goes, 80 kilo dia goes. Masjid yang cuma 1 kilo, nggak pernah dia goes ke masjid. Kenapa? Dia dengan adzan sholat di rumahnya. Loh, kenapa kok nggak ke masjid? Nggak mampu. Engkau mampu 80 kilo. 50 kilo, 20 kilo. Masjid 1 kilo nggak mampu. Berarti kan masalahnya semangat dia. Hadza wallahu a'lam bishawab. Hibbati fillah. Kita perlu terus belajar perjalanan hidup Nabi SAW supaya kita bisa mengikuti beliau. Bagaimana perjuangan Nabi SAW yang penuh dengan keringat. Karena kalau keringat itu berubah jadi darah. Yang mereka lapar. Mereka haus. Tapi kelak mereka akan minum dan tidak akan pernah kehausan selama-lamanya. Hada wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei pecinta minuman sehat Sari Lemon, yuk kita lihat pembuatan lemon wati. Pastikan memakai lemon yang segar agar kualitas lemon wati terjaga. Lemon wati mendukung UMKM lokal yang tentu dalam produksinya dengan higienis, bersih. Melewati quality control agar lemon wati tidak ada sedikit pun kotoran, walau setitik. Tidak langsung dituangkan ke dalam botol, melainkan botol tersebut disterilkan terlebih dahulu. Keren! Lemon wati, siap dikonsumsi pecinta hidup sehat sejati. Lemon wati, full vitamin C. Lemon water. Lemon wati. Lemon water Yang bukan buat wati aja. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.